Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara tetap setia, tetap tekun di dalam Tuhan. Saudara, kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan ambil dari Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 7 tentang cara orang benar mendapat berkat. Nah, Saudara, ayat ini kita akan lihat cara orang benar mendapat berkat. Saya baca Amsal 10 ayat 1 sampai 7. Sebetulnya harusnya seluruh ayat, tapi kita baca sampai ayat 7 saja. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara, sampai di situ kita lihat, ini ada beberapa pengertian yang kita bisa melihat di sini tentang orang benar. Saudara, bagaimana orang benar itu bisa mendapat berkat, bagaimana Amsal mengatakan tentang kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Saudara, Amsal 10 ayat 1 ini kumpulan dari Amsal Salomo. Kalau Saudara melihat di Amsal 1 ayat 1, ada penjelasan tentang Amsal Salomo. Kemudian di pasal 10 ayat 1 juga ada kata Amsal Salomo. Saudara, pasal 10 ayat 1 ini kumpulan dari Amsal Salomo. Ini isinya nasihat singkat tentang kehidupan manusia. Saudara, kita lihat di Amsal 10 ini, nasihat-nasihatnya pendek-pendek singkat, tetapi ini adalah hikmat Allah, Saudara. Nah, jadi kita bisa melihat pasal 1 sampai pasal 9 seolah-olah seperti pendahuluan saja. Saudara, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Pada waktu Salomo sedang mengadakan korban persembahan di Gibeon, dalam satu mimpi Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kamu mau minta? Lalu kemudian Salomo tidak meminta kekayaan atau musuh-musuh dikalahkan, Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dan itu Tuhan berkenan kepadanya. Lalu Tuhan memberikan hikmat, sehingga Salomo menjadi orang yang paling berhikmat saat itu. Dengan hikmat Tuhan, Salomo menulis Amsal ini. Jadi saudara, Amsal ini ditulis oleh Salomo, tetapi itu hikmat Tuhan. Jadi kita bisa lihat, dan saudara, Salomo menulis 3.000 Amsal, tetapi di dalam kitab Amsal itu hanya ada 500 saja. Yang lain tidak dimasukkan di dalam Alkitab atau dalam kanon dari Alkitab ini. Banyak nasihat dari Amsal yang mengubah cara hidup manusia. Sebab itu saudara baca Amsal. Amsal ini sangat penting untuk kita bisa bagaimana kita hidup di dunia ini. Ayat 1 mengatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Dalam terjemahan ILT dikatakan, anak yang bijak membuat sukacita seorang ayah. Kalau ada anak yang bijak, itu hati orang tua itu, ayah itu sukacita. Saudaraku, bijak tidak sama dengan pandai. Pandai itu orang yang memangnya ada pengetahuan. Tetapi beda, saudara. Bijak bukan pandai, tetapi penuh hikmat. Bijak itu orang bijaksana, orang penuh hikmat. Biasanya, orang-orang mengaitkan orang bijak itu dihubungkan dengan orang tua. Semakin tua, semakin disebut bijak. Tetapi sebenarnya nggak begitu, saudara. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, maka saudara bisa lebih bijak dari semua orang tua yang tidak mengerti firman.
Saudara. Sebab apa? Kalau kita lihat dari, boleh dah kalau kita lihat dari tuanya, saudara, firman Allah itu kekal. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan dengan baik, kita akan menjadi orang yang bijak, saudara. Bahkan melebihi orang yang rambutnya putih sekalipun. Nah, orang bijak ini tidak mengenal usia, tua atau muda, tetapi mengenal kebenaran, firman. Nah, saudara, tetap kalau anak muda tidak mengerti firman, orang tua tidak mengerti firman, kita harus mengakui orang tua lebih bijak daripada anak muda. Tetapi kalau anak muda mengerti firman, kita harus mengakui, saudara, anak muda lebih bijak daripada orang tua yang tidak mengenal firman. Saudara, anak muda seringkali dianggap nanti. Kita lihat di Ayub 32, saudara, saya baca ayat 6, lalu berbicaralah Elihu bin Barakel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang memberi keadilan. Nah, saudara, Ayub mempunyai teman-teman, ada yang tua, ada yang masih muda. Yang masih muda kita lihat di sini namanya Elihu. Waktu teman-teman Ayub seperti Elifaz, Sofar, Bildad itu berkumpul, mereka orang-orang yang sudah tua, sudah rambutnya putih. Lalu waktu mereka berbicara dengan Ayub, Elihu sebagai seorang yang masih muda, dia diam saja. Tetapi dalam pembicaraannya, kelihatannya pembicaraan keluar dari jalur kebenaran Tuhan, keluar dari aturan yang ada. Itulah sebabnya Elihu langsung bicara di sini. Elihu mengatakan, memang aku masih muda, aku menunggu. Tetapi melihat hal ini aku sudah nggak sabar lagi. Bukan orang yang lanjut umur yang mempunyai hikmat, dia berkatakan demikian, saudara. Lalu kemudian Elihu berbicara. Dan dalam akhir pembicaraan ini kita bisa menemukan bahwa Elihu itu benar, karena Elihu tidak ditegur oleh Tuhan. Dan yang ditegur oleh Tuhan adalah Bildad, Sofar, dengan Elifaz. Itu yang kita bisa melihat. Jadi saudara, itu yang Paulus katakan, jangan dipermudah oleh sebab engkau muda. Nah, kita memahami hal demikian. Timotius itu masih muda, dia disuruh melayani di Efesus, saudara, yang banyak hal yang mungkin menganggap muda. Sehingga Timotius mungkin merasa dirinya lebih menghargai orang tua. Tapi Paulus tidak mau demikian, karena Timotius lebih mengerti firman Tuhan daripada mereka semua. Sebab itu dikatakan jangan kamu mau dipermudah oleh sebab engkau muda, tapi nyatakan itu iman, kesucian itu dinyatakan. Nah, itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Jadi saudaraku, hikmat atau bisa didapat dari firman Allah. Kalau kita baca lagi tadi, kita lihat di sini anak yang bijak, anak yang punya hikmat membuat sukacita orang tuanya. Orang yang bijak adalah orang yang melakukan firman Allah. Anak yang bijak bukan saja menyukakan ayahnya, tetapi juga Tuhan, saudara. Sebab Tuhan Yesus itu bertumbuh di dalam hikmat. Saudara, dia bertumbuh dalam kebenaran sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, Yesus hidupnya berkenan kepada Allah dan berkenan kepada manusia. Nah, hikmat ini bisa didapat dalam firman dan juga di dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau saudara ingin menyukakan hati orang tua, ayahmu, ingin menyukakan hati orang tuamu, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam hikmatnya Tuhan. Maka saudara bukan hanya menyenangkan hati ayahmu, tapi juga saudara menyenangkan hati Allah. Nah,
Sedangkan anak yang bebal itu kedukaan bagi ibunya. Di dalam Alkitab, kita menemukan seorang yang saya boleh anggap bebal, namanya Rehabeam. Rehabeam ini anak Raja Salomo, anak orang yang berhikmat, tetapi Rehabeam, sangat jauh dari Salomo, saudara. Maksudnya bahwa tidak ada sama sekali hikmat yang ada pada Rehabeam. Pada waktu Salomo, saudara, dia sudah mati, lalu kemudian Rehabeam diminta menggantikannya di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 7 sampai 8. 1 Raja-Raja 12 ayat 7 sampai 8. Nah, saudara, waktu itu saya baca dari ayat yang ke-6 saja. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulnya kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Saudara lihat bahwa jawaban dari anak-anak muda itu begitu sombong, dan dia mengatakan, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Saudara, padahal Rehabeam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Salomo. Ini orang yang tidak paham, ini orang yang tidak mengerti kebenaran, ini orang yang tidak takut dengan Tuhan. Kita maklum, saudara, kenapa sampai anaknya Salomo bersikap seperti ini. Karena kita tahu bahwa Salomo terakhirnya dia jauh dari Tuhan, apalagi dia mempunyai istri yang banyak, dan istri-istrinya membuat Salomo itu keluar dari jalan Tuhan. Saudara, dia Rehabeam, anak yang bebal ini. Kita lihat, saudara, Rehabeam telah mendukakan hati ibunya dengan kerajaan yang pecah seperti itu. Dan juga pasti mendukacitakan semua orang, saudara. Nah, kita lihat dulu Salomo mendukacitakan hati Allah. Sekarang Rehabeam juga mendukacitakan, dan akan timbul kemerosotan yang banyak. Kita menemukan kata Nabal. Nabal disebut orang yang bebal, tetapi dia punya istri yang sangat bijaksana, yaitu Abigail. Saudara, sikap Nabal itu meremehkan pertolongan Daud, tetapi Abigail menghargainya. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 25 ayat 25, kita membaca, janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang Dursila itu, sebab seperti namanya demikian, ialah Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang yang tuanku suruh. Nah, saudara, kita lihat itu perkataan Abigail. Abigail mengenal siapa Nabal itu, suaminya. Saudara, dia meremehkan pertolongan Daud, sehingga membuat Daud itu marah, hendak membunuhnya. Tetapi Abigail sangat bijaksana. Dia melarang Daud menumpahkan darah untuk Nabal, walaupun Nabal telah menghina dirinya. Tapi akhirnya Nabal lenyap, saudara. Nabal lenyap dengan kebebalannya. Orang bebal adalah orang yang tidak mau memahami. Orang bebal adalah orang yang mengatakan pada Allah tidak. Orang bebal itu orang yang benci segala pengetahuan. Nah, anak yang bebal, anak yang tidak mau mengerti, anak tidak mau memahami, anak orang yang mengatakan tidak ada Allah, anak orang yang membenci segala pengetahuan, itu akan mendukacitakan orang tuanya. Saudara, jadilah anak yang taat kepada Tuhan,
Kita punya contoh dalam Alkitab banyak. Ada Samuel, ada Tuhan Yesus, ada Yohanes Pembaptis, ada banyak saudara yang mengasihi Tuhan. Ayat kedua, di dalam ayatnya yang kedua, harta orang fasik itu tidak bermanfaat. Saudara, banyak orang fasik kaya raya. Harta benda yang dipergunakan dengan kefasikan tidak berguna. Saudara, banyak orang fasik kaya raya. Mereka tidak mau mengenal Tuhan, tetapi mereka kaya, saudara. Dan Alkitab mengatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Harta orang fasik tidak bermanfaat. Buat apa? Juga yang didapat dengan cara orang fasik juga nggak bermanfaat. Orang fasik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hartanya. Ia tidak takut dengan pelanggaran. Yang penting dia melakukan segala cara. Saudara, ada yang melakukan dengan cara-cara yang kotor, yang jahat, penipuan, dan sebagainya, saudara. Mereka dapat, saudara. Kadang-kadang ada orang yang menipu. Belakangan ini banyak katanya penipu-penipu, saudara. Dia mulai menipu, mulai mengiming-iming, dan sebagainya. Dan dia bisa mengambil banyak uang dari orang lain. Ia pikir semua bisa diatur dengan uang. Tetapi firman mengatakan, hartanya semua nggak ada gunanya. Seandainya mereka itu punya uang sekalipun, banyak sekalipun, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, saudara. Ada cara mencari uang yang diajarkan oleh dunia. Dunia memberikan metode-metode, tetapi kita punya cara yang lurus dan jujur. Kita mempunyai cara yang baik. Mungkin nampaknya, saudara, keuntungannya kecil, tetapi ini cara yang terbaik. Kalau kita lihat firman Tuhan, saudara, itu selalu benar. Firman Tuhan mengatakan cara begini. Orang mengatakan, tidak perlu pakai itu. Tetapi saudara turuti firman Tuhan. Pasti saudara akan bisa berhasil. Dan kita bisa mengerjakan dengan sangat baik dan bermanfaat. Banyak orang memiliki uang. Tetapi uang tidak menyelamatkan dari kematian. Mati tetap mati, saudara. Sebab uang tidak bisa menyelamatkan. Apalagi menyelamatkan kepada kehidupan kekal. Itu lebih lagi tidak bisa, saudara. Banyak orang memiliki harta. Tetapi harta bukan segala-galanya, saudara. Apa gunanya memiliki harta di dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Harta orang fasik tidak bermanfaat. Terutama bagi dirinya sendiri nggak bermanfaat. Saudara, akhirnya akan dihabiskan oleh hartanya sendiri. Saudara, harta orang fasik akan membunuh dirinya sendiri. Ketika ditimbang, kerugiannya lebih banyak. Itulah sebabnya bekerja itu dengan baik. Saudara, ini yang Tuhan ajar. Uang memang penting, tetapi kebenaranlah yang menyelamatkan kita dari maut. Hubungan yang benar dengan Allah membawa kesembuhan dan keselamatan. Saudara, ini jadi kita lihat, hidup benar itu penting, hidup benar itu penting. Seringkali saya mengatakan, kalau orang benar itu berada dimanapun tidak ada masalah. Saudara, walaupun kecil sekalipun, belajarlah hidup benar dan jujur. Jangan belajar kejahatan. Jangan belajar hal apapun yang di luar kebenaran Tuhan. Belajar dari Tuhan. Karena Tuhan lembut dan rendah hati. Saudara, kadang-kadang dalam situasi mendesak, ada orang mungkin menawarkan, ayo pinjam uang dari saya. Ayo pinjam uang. Lalu kemudian bunganya segini, bunganya segini. Oh saudara, atau ada orang mungkin membungakan uang. Saudara, pinjam uang dengan berbunga saja, kita tidak boleh. Apalagi juga meminjamkan uang dengan cara itu. Belajarlah saudara, dengan baik. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar, saudara. Jangan kita meminjam uang dengan ada orang meribakan dengan bunga-bunga yang besar, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Saudara, cari Tuhan. Tuhan itu hidup adanya. Saudara, mungkin sekarang saudara nggak punya uang. Mungkin sekarang kita tidak ada uang. Tetapi saudara, berkat Tuhan tidak hilang dalam hidup kita. Suatu waktu, kebenaran itu akan menyelamatkan kita. Pada suatu waktu, suatu saat saudara akan mengatakan, oh iya,
aku telah diselamatkan. Untung aku berbuat yang benar. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan itu udah nggak berguna lagi harta. Mau diapakan saudara? Udah tidak ada gunanya sama sekali. Saudara, pada waktu saya pernah nonton film Titanic, saudara, itu ada orang kaya, bandar judi, uang, segala macam. Oh, sudah nggak dihargai lagi. Mereka itu singkirkan semua, dan mereka hanya satu adalah lolos dari tenggelamnya kapal, lolos dari kematian. Saudara, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Mika 6 ayat yang ke-10. Dalam Mika 6 ayat yang ke-10, Tuhan mengingat takaran orang fasik. Nah, saudara, jadi kalau orang fasik menipu dengan timbangannya, maka semua itu tercatat. Saudara, Tuhan tidak membiarkan. Jadi ada orang benar atau orang fasik, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat orang benar. Mata Tuhan juga melihat orang fasik. Semua ada catatannya. Kalau kita hidup benar, maka mata Tuhan juga melihat akan kita. Demikian juga saudara, orang fasik. Tuhan itu melihat apa yang diperbuatnya. Nah, Mika 6 ayat 10. Masakah aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Timbangan yang salah, timbangan yang menipu, itu semua tercatat di dalam catatan-catatan Tuhan, saudara. Nah, kita lihat. Saya nasihati bagi pelajar, jangan menyontek di sekolah. Sebab apa? Nanti nilainya tercatat sebagai nilai contekan. Dan ini akan membuat ijazah saudara atau saudara punya nilai cacat. Dan terlebih saudara dilihat ada cacatnya. Itu yang ada. Biar kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amsal 10 ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar kelaparan. Saudara, ayat ini mengatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu kelaparan. Saya tadi berpikir bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Walaupun kelaparan itu ada. Itu benar, saudara. Walaupun ayat ini sebenarnya berhubungan juga dengan hal-hal rohani. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saudara, ini bukan berarti orang benar tidak mengalami kelaparan. Ada sih, saudara baca di Alkitab juga kita menemukan ada orang benar yang kelaparan. Misalnya Yakub dan anak-anaknya. Mereka kelaparan, saudara, di tanah Kanaan mereka mengalami kelaparan. Sehingga mereka harus membeli makanan ke Mesir. Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan sebab ada kelaparan. Jadi saudara, kita lihat orang benar juga seperti Yakub mengalami kelaparan. Tetapi Tuhan memberikan jalan kelepasan baginya sebelum itu terjadi. Saudara, sebab di Mesir ada Yusuf. Sama, seandainya ada bencana itu datang, orang benar mengalami bencana, saudara. Misalnya ada COVID-19 ini, orang benar ngalamin bencana, bukan tidak. Saudara, bukan COVID-19 itu hanya kena kepada orang fasik, tidak, semua orang kena, termasuk orang Kristen, saudara, semua hamba-hamba Tuhan juga ada yang kena, bahkan mereka ada yang mati, saudara. Kita bisa lihat bahkan mereka juga ada yang mati, tetapi saudara, Tuhan tidak membiarkan mereka juga saat mati pun dalam ketelantaran, tidak, saudara. Sebab apa? Sebab mereka percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tidak membiarkan orang benar kelaparan. Iya. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu mati dalam kelaparan atau mati dalam banyak hal, saudara. Kesukaran yang ada, tetapi seandainya pun, saudara, Tuhan akan membawa dia kepada kehidupan yang kekal. Jika kelaparan melanda dunia sekalipun, Tuhan sudah menyediakan jalannya. Rasul Paulus juga mengalami kelaparan, tidak ada makanan. Tetapi kelaparan tidak membinasakan dirinya dan juga tidak mengacaukan tujuan hidupnya. Hidupnya tetap terarah penuh kepada Tuhan. Saudara, itu yang ada. Singa-singa muda boleh kelaparan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak kehilangan sesuatu pun yang baik. Saudara, ini pemazmur mengatakan demikian. Singa muda itu berarti itu binatang yang sedang kuat-kuatnya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, saudara.
Tidak ada sesuatu, kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau kita tetap dalam Tuhan, saudara, tidak ada sesuatu pun yang membuat kita kekurangan atau kelaparan akan yang baik. Tuhan memberkati saudara. Tuhan adalah gembala yang baik. Artinya, ia selalu menyediakan makanan bagi kawanan dombanya. Saudara, Ayub 5 ayat yang ke-20. Nah, saudara, gembala itu artinya memberi makan. Di Ayub 5 ayat yang ke-20, kalau kita lihat, pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Tuhan sanggup melepaskan dari kelaparan, saudara. Apalagi terlebih kelaparan akan kebenaran, akan sesuatu yang baik. Saudara, boleh saudara mengalami kelaparan akan makanan secara fisik. Boleh saudara mengalami kelaparan akan makanan jasmani. Tapi saudara tidak boleh mengalami kelaparan akan secara rohani. Saudara, supaya kita kuat dalam Tuhan. Nah, Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban atau telapak tangan yang malas, saudara. Nah, ini ada tangan yang lamban. 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin. Orang sudah tahu pengertian ini, saudara, bahwa tangan yang malas itu akan bikin orang miskin. Tapi tangan orang rajin, saudara, nah, menjadikannya kaya. Semua orang suka mengatakan begitu. Kalau kamu malas, kamu akan miskin. Kalau kamu rajin, kamu akan menjadi kaya. Saudara, orang yang bekerja dengan tangan orang malas itu menjadi miskin. Ada banyak orang mengharapkan kekayaan dengan tidak bekerja, saudara. Itu adalah orang yang malas. Orang malas menginginkan kekayaan, tapi tidak mau bekerja. Mungkin mereka mengharapkan undian. Mereka mengharapi lotre. Mereka mengharapkan sesuatu yang datang mendadak. Ini bukan cara orang benar, saudara. Ini cara orang malas. Anak Tuhan itu bekerja, saudara. Dan Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan kita. Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan kita, saudara. Jadi harus bekerja. Walaupun kita rajin memang bekerja, tetapi kerajinan kita berbeda sebab kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan membantu kita. Memang kita anak, tetapi Tuhan tidak menghilangkan pekerjaan lalu memberkati kita begitu saja. Tuhan ingin bekerja, bahkan Tuhan ingin sama-sama dengan kita bisa mengerjakan. Kita harus lebih, sebab itu saudara, kita harus bekerja. Kita harus lebih rajin daripada orang lain. Kita harus lebih baik dari orang lain. Sebab tanggung jawab kita bukan ke atasan kita, tetapi kepada Tuhan yang lebih lagi. Dan Tuhan akan memberkati kita. Coba saudara lihat bagaimana Yusuf bekerja dengan baik. Pada waktu Yusuf di bawah Potifar, dia bekerja dengan baik. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia, saudara. Pada waktu dalam penjara, Tuhan memberkati dia. Dan dia bekerja juga dengan baik. Saudara, hasilnya bagaimana Daniel bekerja di bawah Raja Nebukadnezar, di bawah Raja Darius. Daniel berani, saudara. Dia taat kepada Tuhan dan dia bekerja. Seperti itulah cara orang Kristen bekerja. Seperti Yusuf, seperti Daniel. Yang bekerja dengan menyatakan kebenaran Tuhan. Dia berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Dia bekerja dengan baik, saudara, dengan rajin, dengan sungguh. Itu yang kita lihat, saudara. Dan Tuhan memberkati. Kita bisa lihat bagaimana Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Bagaimana Daniel juga diangkat, saudara. Begitu tinggi. Karena Tuhan juga ingin mengerjakan itu. Baik perjanjian lama, saya pikir perjanjian baru juga sama kalau kita mau taat kepada Tuhan, saudara. Sebab ada tugas yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Orang menginginkan kaya dengan mengharapkan judi atau lotre, itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Ada orang mungkin berjudi mengharapkan sesuatu, nasib baik, kok tidak, saudara. Saudara harus percaya, kita kerja kepada Tuhan. Nasib kita itu baik. Nasib kita sangat baik. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, Amsal 10 ayatnya yang kelima.
Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ini artinya, saudara, musim panas artinya masih selagi hari kita siang, masih selagi kita ada kesempatan, kita bekerja, saudara. Mengumpulkan pada musim panas, itu masih ada kesempatan. Saudara, Tuhan mengatakan selagi hari siang kita bisa bekerja. Kalau malam datang kita udah nggak bisa kerja lagi. Artinya saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita kerja, kita kerja. Kerja buat siapa? Tentu kita kerja buat Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Walaupun kerjaan saudara kerja secara jasmani, tetapi kita bekerja buat Tuhan Yesus. Selagi ada kesempatan, kita bekerja buat Tuhan. Selagi masih hidup, bekerjalah. Saudara, bekerjalah buat Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara, tetapi Tuhan mengingatkan kita juga, saudara. Kita tidak mengumpulkan harta di dunia, tapi kita mengumpulkan di sorga. Apa yang kita dapat, kita pakai untuk harta di sorga. Cuman, saudara, pada saat kesempatan, selagi kita masih hidup, mari kita bekerja. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak bisa bekerja lagi. Kalau saudara kesempatan itu tertutup, kita nggak bisa kerja lagi. Saudara, pada waktu kita masih bisa semua, pakailah semua yang baik. Pada waktu tangan saudara bisa dipakai untuk bekerja, kaki saudara dipakai bisa untuk berjalan, bekerja, mulut saudara, telinga saudara, mata saudara, semua yang ada dalam diri saudara bisa dipakai untuk bekerja yang baik. Kerjakan yang baik. Kerjakan pekerjaan yang baik. Kerjakan pekerjaan yang indah. Kerjakan pekerjaan yang kudus. Kerjakan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kerjakan. Pakai itu. Jangan dipakai untuk mengerjakan yang jahat. Jangan pakai untuk mengerjakan yang buruk, saudara. Selagi masih ada. Sebab suatu kali, waktu kesempatan itu tidak ada, baru kita mengatakan, aduh, aku sudah tidak ada. Saudara, itu yang ada. Saya pernah mendengar satu kisah, saudara, di daerah NTT katanya ada seorang selalu mengejek-ngejek tentang orang-orang Kristen yang menyanyi dengan tepuk tangan. Dia mengejek dan dia mengejek, dia mengejek. Suatu kali, saudara, dia jadi Kristen. Waktu sebelum jadi Kristen, dia pertamanya, saudara, dia kecelakaan, lalu dia tangannya terpaksa tidak ada, diamputasi. Dia jadi Kristen kemudian, saudara. Pada waktu jadi Kristen dia mengatakan, kenapa dulu aku seperti itu? Dan dia mengatakan, saudara, aku ingin bertepuk tangan, sekarang aku tidak bisa, aku udah gak punya tangan. Saudara, ada juga seorang saudara, dokter, saudara, dia dengan dokter itu ada pekerjaan baik, istrinya bukan dokter, tapi dia dokter, saudara. Lalu si suaminya dokter, lalu kemudian dia bekerja. Setiap dia pergi ke gereja, dia ingin memberi sesuatu kepada gereja yang lebih banyak lagi. Tapi dia tahan. Dia memberi, tapi dia tahan, saudara. Suatu waktu, saudara, suaminya meninggal, dia berkata, aku ingin memberi yang baik, yang banyak buat Tuhan. Tetapi sudah nggak bisa lagi. Dulu bisa. Aku nggak mau. Tetapi sekarang tidak bisa. Saudara, dia kesempatan sudah tidak ada. Itu sekedar contoh saja, saudara. Nah, Amsal 6 ayat 6. Salomo berkata, belajarlah kepada semut. Belajarlah kepada semut, saudara. Semut memiliki naluri yang baik. Ia mengumpulkan makanan di musim panas. Sebab musim penghujan tidak mungkin bisa bekerja, saudara. Dia bekerja, dia kerja. Salomo mengatakan belajarlah kepada semut. Saudara, itu yang ada. Kerja. Selagi ada, kita kerja. Mari kita bekerja selagi ada. Ada waktunya kita tidak bekerja, saudara. Ada waktunya kita tidak bisa bekerja. Saudaraku, tidak ada orang yang tidak mau menuai. Kalau kita lihat di dalam 10 ini, saudara, dikatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Saudara, pada waktu panen, dia tidur. Saudara, saya bilang tidak ada orang yang tidak mau menuai. Tetapi orang yang memalukan ini tidur pada waktu panen. Masa panen itu tidur. Jika petani menunggu panen sebab ia menabur.
Tetapi orang yang malas untuk menuai, pasti lebih malas untuk menabur. Saudara, Tuhan mengatakan orang yang menabur dengan air mata. Artinya orang yang menabur dengan cucuran air mata, orang yang menabur dengan penderitaan, dia akan menuai dengan sorak-sorak. Dia akan menuai dengan sukacita, saudara. Itu yang Tuhan bilang, menuai adalah kesukaan. Tapi kalau orang pada waktu panen dia tidur, saudara, ini keterlaluan. Pasti dia tidak bisa menabur, saudara. Ini bagaikan orang yang malas memasukkan makanan ke mulut saja nggak mau. Di piringnya sudah ada makanan, tapi dia juga tidak mau. Jangan kita menjadi orang yang malas, tapi kita jadi orang yang rajin, saudara. Nah, Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Mengapa berkat ada di atas kepala orang benar? Sebab orang benar itu bertumbuhnya di dalam rumah Tuhan. Saudara, semua orang benar itu bertumbuh dalam rumah Tuhan. Saya senang dengan rumah Tuhan. Sebab itu saudara, kalau ada rumah Tuhan, saya ingin melihat ini rumah Tuhan. Karena saya biasa bertumbuh dalam rumah Tuhan. Orang benar itu bertumbuh dalam rumah Tuhan. Sehingga berkat itu ada pada orang benar. Seperti pohon korma yang akarnya dalam, lalu menghasilkan buah walaupun musim kering sekalipun. Saudaraku, berkat Tuhan itu mengikuti orang benar. Saudara, kita tidak mengejar berkat, tapi berkat itu yang mengikuti orang benar. Sebab itu kita jalan benar. Banyak orang minta diberkati. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tetapi kalau orang itu hidupnya tidak benar, bagaimana mungkin berkat itu turun, saudara? Berkat Tuhan tidak turun kalau hidup kita nggak benar, saudaraku. Tapi berkat Tuhan turun mengikuti kita. Sebab itu jangan takut. Nomor satu, hiduplah benar. Carilah Tuhan, hiduplah benar. Soal berkat, maka berkat itu akan mengikuti. Percayalah akan Tuhan, percayalah firman Tuhan. Mengapa berkat ada di atas kepala orang benar? Sebab kepala orang benar adalah Kristus. Dan kepala Kristus adalah Bapa, saudara. Jadi ini berurutan. Jadi Bapa, Kristus, lalu orang benar, saudara. Kita akan diberkati jika Kristus menjadi kepala kita. Saudara, kalau kita tidak hidup benar, maka Kristus bukan kepala kita. Saudara, berkat itu turun katanya dari atas lalu ke bawah, sudah seperti minyak yang turun dari kepala lalu ke janggutnya dan ke leher jubahnya turun. Saudara, itu berkat itu turun dari Harun, saudara, imam besar Harun, lalu memberkati kepada semua orang-orang Israel, saudara. Dari kitab imam besar kita bukan Harun, imam besar kita adalah Kristus. Dari Kristus sebagai kepala gereja, lalu berkat itu turun mengalir kemana-mana. Oh saudara, itu yang ada. Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di dalam mulut orang fasik ada kelaliman. Sebab itu hati-hati dengan hidup ini. Seringkali mulut manisnya menghancurkan hidup kita. Ada banyak orang tertipu, tetapi jika kita mengenal kebenaran, kita akan lolos. Sebab itu saudara, kalau saudara mau kerjasama dalam bekerja, saudara mau bekerja sama dalam pekerjaan siapa apapun, kalau itu berhubungan dengan orang fasik, hati-hati. Hati-hati. Kalau perlu nggak usah, sebab mulut orang fasik itu penipu adanya. Kita tidak mau ditipu. Kita tidak mau ditipu, saudara. Kita juga tidak mau menipu orang. Nah, Amsal 10 ayat yang ke-7. Kenangan orang benar mendatangkan berkat. Ya, saudara. Saat orang benar tidak ada, mungkin dia pergi jauh kemana, atau saat dia juga mati, kita mendatangkan kenangan. Kenangan itu mendatangkan berkat, saudara. Waktu teman saya dipanggil Tuhan, saudara, saya mengingat dia. Saudara Stefanus, misalnya di Surabaya, saya ingat dia. Dia teman baik, saya ingat dia. Oh, saya ada kenangan terhadap dia. Saudara, banyak hal-hal yang indah yang dia ada
tanamkan, saudara. Kenangan itu indah. Saudara, saat saya melihat teman saya ini tidak ada, atau saya melihat seseorang sudah tidak ada, ya ada kenangan. Tapi bagi orang fasik, kalau dia tidak ada, bukan kenangan yang berkat, tapi kenangan yang busuk. Saudara, saudara ingin diingat seperti apa? Ini penting, saudara ingin diingat seperti apa? Saat pendeta melakukan ibadah penghiburan, saudara, kadang-kadang pendeta mengalami kesulitan untuk mencari tentang berkat apa yang dipunyai. Kalau orang ini hidup benar, kita gampang bicara. Saudara-saudara yang meninggal ini, dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia seorang yang mempunyai ada kenangan-kenangan yang indah yang muncul, saudara, dengan orang ini yang menjadi berkat buat orang lain. Tapi saudara, kali yang meninggal ini adalah orang yang mungkin dia punya kenangan, punya hal-hal yang buruk. Si pendeta itu kadang-kadang kalau disuruh memberi kata-kata hiburan bingung, saudara. Karena tidak kenal dengan baik. Apa yang mau diomongkan. Tapi ada juga yang berani ngomong, saudara. Asal ngomong untuk menyenangkan orang yang ada, saudara. Orang ini ya berbohong demi kenangan yang baik. Jangan mempersulit, saudara. Kadang-kadang hal seperti itu ada. Saudara, lakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini, saudara. Sehingga pada waktu tidak ada kenangan yang baik itu akan kelihatan. Siapakah yang perlu diingat, saudara? Siapakah yang perlu, saudara? Nama baik itu seperti minyak yang mahal. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-1 mengatakan, nama baik itu, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara lihat, nama yang harum lebih baik daripada minyak. Ya, nama baik itu seperti minyak yang mahal. Saudara, minyak yang mahal. Kita kenal, saudara. Kalau ingat minyak, saya kenal dengan Maria yang menuangkan minyak yang mahal. Lalu kemudian, saudara, namanya dikenal seterusnya. Setiap orang kali membicarakan nama Maria itu suka disebut. Saudara, Mazmur 112 ayat 3. 112 ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat 9. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara lihat. Barang siapa menghormati Allah akan dihargainya. Saudara, orang yang memiliki iman akan diingat. Saudara, dalam Ibrani 11 itu tentang orang-orang beriman semua. Maka dicatat dalam surat Ibrani itu akan diingat. Saudara, kewajiban orang Kristen mengatakan, biarlah kenangan kepadanya mendatangkan berkat. Biarlah kenangan itu mendatangkan berkat dalam hidup orang lain. Biarlah saudara menjadi berkat. Biar saudara menjadi berkat. Ini penting, saudara. Jadi berkat. Nah, orang fasik akan dilupakan. Ketika tubuhnya membusuk dalam kubur, nama mereka juga menjadi busuk. Tidak ada kenangan yang indah. Tidak ada kenangan, saudara. Pepatah suka mengatakan, jangan mengucapkan hal yang tidak baik tentang orang yang sudah mati. Tetapi nasihat itu pun tidak mampu melindunginya. Saudara, nasihat itu pun tidak mampu melindunginya. Ciri orang benar adalah kenangan indah dalam hidup kita. Itu ciri orang benar, saudara. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara. Biarlah hidup kita itu benar. Kita katakan ke Tuhan, Tuhan, jadikan aku berkat. Jadikan aku berkat, Tuhan. Biar saudara menjadi berkat buat siapapun. Saudara, indah kalau kita jadi berkat buat siapapun. Kita tahu, saudara, Tuhan punya rencana itu indah. Tuhan punya rencana itu baik. Tapi
Tapi saudara mengatakan, jadikan aku berkat Tuhan. Berkat bagi semua orang. Mari saudara kita nyanyi satu nyanyian. Jadikan aku berkat-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat-Mu Tuhan. Jadikan berkat buat semua orang. Jadikan berkat itu ku minta. Jadikan berkat buat semua orang. Saudara, biar kita mau jadi berkat. Bukan hanya kita diberkati Tuhan. Bukan hanya kita bekerja dengan cara Tuhan. Bukan kita juga melakukan sesuatu dan kehendak Tuhan. Tapi kita juga punya kenang-kenangan yang menjadi berkat buat semua orang. Biar saudara mengatakan, Tuhan, jadikan hidup aku berkat buat semua orang. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mendengar firman-Mu. Betapa orang benar Tuhan tidak akan membiarkan. Berkat mengikuti orang benar. Orang benar bertumbuh dalam rumah-Mu. Ada kenang-kenangan yang berkat di dalam orang benar. Jadikan kami orang benar-Mu Tuhan. Jadikan kami orang benar-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerti kebenaran firman-Mu dari Amsal ini. Biar kami punya hikmat. Hikmat daripada-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu suasana masih mencekam juga karena ada demo kemarin dari buruh dan sebagainya. Tuhan, Kau juga tolong supaya semua terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID yang ada. Tuhan, kami tidak ingin COVID ini tidak bisa selesai atau tidak bisa dibereskan. Tolong Tuhan Yesus, berikan kepada kami juga disiplin diri untuk bisa Tuhan mengatur diri kami sendiri supaya kami bisa lepas daripada serangan dari virus yang ada. Sucikan hidup kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mendengarkan secara online pada hari ini. Berkati mereka dengan berkat Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Mereka dengar firman-Mu. Kau berbicara kepada mereka. Kau kata-katakan firman-Mu ini kami sudah sampaikan. Dan Kau berkata-kata dan Kau menyampaikan. Biar firman-Mu berbicara, menguatkan, meneguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kuduskan Tuhan akan umat-Mu, sucikan umat-Mu, jadikan umat-Mu benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu, berkati usahanya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi satu nyanyian menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku,
menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Selamat hari Minggu, Tuhan sudah memberkati saudara. Sampai kita ketemu lagi dalam ibadah mendatang. Puji nama Tuhan.